Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansor Ahmad Arifin, NIM A7101801006, mata kuliah keamanan jaringan. Sini saya akan menjelaskan tentang analisis risiko keamanan terhadap perusahaan cloud computing. Risiko keamanan cloud computing dibagi menjadi 3 aspek. Yang pertama, aspek keamanan data administrasi. Yang kedua, aspek keamanan jaringan. Yang ketiga, aspek keamanan fisik. Yang pertama, aspek keamanan data, administrasi, dan kendali. Yang pertama ada privasi data. Privasi data yang dikirim dengan menggunakan sistem cloud computing dapat diambil oleh pihak yang tidak berwenang. Dampaknya bisa sangat buruk terhadap perusahaan karena bisa saja itu informasi internal. Contohnya, serangan Cloudbleed ke Cloudflare pada akhir bulan Februari 2017. Publik dikejutkan dengan kejadian bocornya data dari Cloudflare. Cloudflare sendiri memiliki banyak klien besar seperti Uber, Fitbit, dan masih banyak lagi. Bahkan efek serangan Cloudbleed juga menyerang beberapa situs penukaran dan bursa Bitcoin seperti Coinbase, BitPay, Blockchain, dan Local Bitcoin. Lalu ada kendali data. Setiap pengguna yang melakukan pengiriman data ke cloud server tidak mempunyai kendali atas data yang dikirimkannya. Dampaknya bisa saja menyediakan cloud computing menyalahgunakan data perusahaan. Yang selanjutnya, ketersediaan data dan layanan. Data dan layanan dari cloud computing dapat mengalami kerusakan sewaktu-waktu dan tidak dapat diakses. Dampaknya jelas tertentu merugikan perusahaan. Contohnya, ketika memerlukan data tersebut tetapi ternyata terjadi kerusakan pada data. Lalu yang terakhir, keaslian data. Data yang dikirim kepada pengguna dapat diragukan keasliannya. Dampaknya kalau tidak hati-hati, bisa saja dapat yang dikirim adalah palsu. Contohnya, banyak kasus penipuan dengan menggunakan data palsu. Masuk yang kedua, aspek keamanan jaringan. Lalu yang pertama, perentasan jaringan. Jaringan data pada cloud computing dapat diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dampaknya tentu sangat merugikan. Contohnya, serangan Cloudbleed ke Cloudflare pada akhir bulan Februari 2017. Publik dikejutkan dengan kejadian bocornya data dari Cloudflare. Cloudflare sendiri memiliki banyak klien besar seperti Uber, Fitbit, dan masih banyak lagi. Bahkan efek serangan Cloudbleed juga menyerang beberapa situs penukaran dan bursa Bitcoin seperti Coinbase, BitPay, Blockchain, dan Local Bitcoin. Yang kedua, lingkungan jaringan. Lingkungan jaringan yang menyatu tanpa adanya zona atau pembagian lingkup jaringan dapat diserang dan merusak keseluruhan sistem. Dampaknya bisa sangat merugikan. Contohnya, bisa saja data pada cloud dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu yang terakhir, keamanan perangkat bergerak. Dalam melakukan pengaksesan ataupun autentikasi, saat ini dapat dilakukan secara mobile melalui perangkat bergerak. Namun semakin berkembangnya teknologi perangkat bergerak dapat diretas, baik secara teknis maupun sosial. Dampaknya peretas semakin mudah untuk meretas data pada cloud computing. Contohnya, bila di PC sudah diberi keamanan ganda, namun cloud computing juga tersambung di handphone yang keamanannya lebih mudah dibobol. Lalu aspek yang terakhir adalah aspek keamanan fisik. Keamanan lokasi global. Dengan digunakan serta diterapkan cloud computing dalam proses bisnis, maka lebih membuka peluang untuk diretas secara online, maka akan berdampak cukup signifikan terhadap perusahaan untuk memperketat keamanan sistem cloud computing. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis risiko keamanan terhadap perusahaan cloud computing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.